I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe it. Ini sesi 300 yang lagi rame-rame. Hampir 45 derajat ya. Yang edit deh. Apa? Asli berapa sih? Aslinya itu hampir begini. Jauh ya? Jauh. 30 Ini derajat. kalau nancep di rangka kok, posisi nomor mesin ini sejajar. Makanya kalau misal ini masuk, ini kisaran 45 derajat. Ini sejajar ya? Iya, ini kan rada Naik, agak naik. Nah, itu lah. Komentar. kurang ini loh. Kurang Satu derajat tambahin. Tiga, 4. Ya. Nah, Iya, kisaran 45 derajat. 43. Kasaran ya, 43. Miring banget tuh ini. Iya. Ininya turun nggak? Apa? Ininya turun nggak? Apanya? Posisi baut nih. Iya. Turun dong. Heeh. Standarnya kan di sini kok lubangnya. Baru pas semua. Tapi memang beda kok. Oh iya nih. Ini sama ini miring ya. Pastinya ada ini. Bahkan di depannya sini sebetulnya ada panggung Pastinya dirangnya nggak kebuang. Nah, ini juga turun. Nggak lurus lagi. ya. Nanti pasti banyak yang dulu. Pertama kali kita bikin NX kita sudah bikin konsep lain itu. Nggak apa-apa kalau cuma niru aja mas. Kan Rezeki nggak bisa ditiru. bukan. Ya satu itu, yang kedua nyontek mah nggak bisa juara satu mas. Ya. Nggak bisa. Ini ruang bubut kita. Ya, Han waktu kesini pertama kali ya masih di depan bro. Aku mikirnya, dulu bengkelnya kan di sana, depan masjid itu. Mesin bubut masih di sana. Waktu kita pertama kali pindah di sini, aku mikir, tuh waktu mau apa ya masuk, waktu mau nempatin ke bengkel di depan, aku udah mikir ini nggak cukup buat bengkel. Mesin bubutnya taruh mana? Akhirnya tapi uang udah habis buat beli lahan sama bangun. Hanya apa ya? Aku memutuskan vakum balap ini hampir 1 tahun lebih. Cari cuan terus, akhirnya bisa beli sini. Terus mesin bubut bisa kita angkut ke sini semua. Ya mas, paling nggak memang kita tuh harus besarin aset mas, Iya. supaya asetnya bisa kerja untuk kita. Betul. Terus alhamdulillah 3 bulan kemarin yang Ini tengah kan itu semua aset mas. iya. Yang tengah itu udah kena 3 bulan itu. Makanya ini udah untuk aset sih tak kira untuk bengkel sudah cukup lengkap. Tinggal kita fokus di balap. Ini juga udah mantep ya. Iya. Tinggal isinya. Ini mau dibuat ruangan dyno. Ya rencana pengen punya Ada demo. ruangan dyno merek apa? Rencana? Belum Nanti ada belum referensi. bikin bearing. Sebetulnya
1 tahun yang lalu udah punya rencana beli dyno. Terus tiba-tiba yang tengah tadi warung kopi itu dijual, akhirnya dynonya ditunda dulu buat beli lahan itu. Yang di tengah tadi dulu. Wah ini proper banget ya, bengkel ini standar udah. Maksudnya untuk kita kerja untuk mesin sih segala macam alat sih udah lengkap, bubutan ada, semua ada ya, kurang dyno mungkin ya. Yang terakhir ya tinggal teamworks nih. Teamwork. Karena teknologinya tidak sebagus yang menggunakannya, jadi udah bagian sih. Kalau ini Mas kolam komunal sih udah luar biasa Mas. Manajer. Iya. Ada ruangannya sendiri-sendiri ya, ruangan bubut sendiri. Situ ruangan perakitan apa di sini ruangan perakitan? Sini ruang perakitan itu mesin yang sudah kita. Yang sudah jadi taruh di situ. Iya. Udah ini Mas, udah luar biasa. Proper gitu. Proper. Ya. Sebenarnya apa ini nurnya iseng buka iseng. Terus lihat ya, saya ngeliat nih posisi mesin tuh udah benar tingginya segini. Jadi kerja itu udah nggak di lantai-lantai lagi. Iya. Karena kerja di lantai itu menurut saya ya itu nggak bisa presisi Mas. Ada engine stand bener ya. Kita kerja itu karena posisi kerja itu menentukan hasil akhir kalau menurut saya. Dengar lu Cep, teamwork itu tim pekerjanya. Iya harus satu visi biar nggak capek Mas. Karena kalau nggak cocok, kalau ada masalah di internal tuh capek kan. Belum mulai aja udah ribet. Semisal Jakarta ini kalau bisa ditempuh dengan paket ya, ekspedisi, saya ini pengen ngirimin Kohan makanan kesukaannya, serius. Aku sering bilang ke Roji, Ji, lu kalau mau ke Jakarta, bilang gua nitip makanan kesukaan Han, Kupang gitu loh. Nah, sedangkan Kupang ini kan kalau kita paket via JNT atau ekspedisi lain, itu kan 2 hari, 3 hari nggak bisa. Soalnya apa ya? Kayak saudara bohong, dia denger aku kemarin mau ikut IDW di Jogja. Dia langsung DM, Mas, ikut ya? Iya nanti gua samperin. Akhirnya alhamdulillah di sana ketemu. Karena cerita juga. Jadi kan soal keakraban Mas Didin sama Kanan kan aku juga udah tahu Mas. Makanya aku mau mampir Iya. Cuman yang memang kali ini mampirnya nggak bisa lama. Iya nggak apa-apa. Lumayan lama di sana ya, Risa. Lumayan lama. Sedangkan saya harus balik tanggal 24, kita harus ke Thailand kan. Saya harus segera balik, saya harus jalan lagi nih ke Broiler, ke Viren, ke Racing Start, Ke Viren, ke Jogja. Ada Viren toh. Oh. Iya, mereka udah menggunakan kabel setan tuh, saya minta pendapatnya semua. Jadi memang ini sih Mas, memang ya udah memang pengen datang, pengen lihat kan. Saya nontonnya kan cuma di YouTube saya kenal juga. Iya, nanti nomornya saya save. Aku pengen nanti Koko setelah di Thailand, pengennya pengalaman apa, ilmu apa yang bisa manfaat buat kamu. Pasti Mas, pasti. Tolong dibagi kok ya. Pasti Mas. Sebenarnya saya dari dulu ya, dari zaman dulu juga saya paling senang itu sharing mesin Mas. Paling senang bahwa sebenarnya saya percaya bahwa ilmu itu nggak ada habis-habisnya. Betul. Dan ilmu itu sesuatu yang harus dibagi. Betul. Karena ilmu itu adalah rezeki. Bagian dari rezeki Mas. Betul. Jadi, saya waktu main sama Arif dulu setiap hari teleponan Mas. Lu ngapain? Lu pakai apa aja? Padahal musuh Mas. Teleponan. Saya bingung. Ditanya-tanya ini kok musuh nanya gua, terus gua kalah lagi. Gimana gitu ditanya. Kita ajak ngobrol nih, gimana ya? Memang aku juga senang. Cuman karena memang kesini saya baru ngeliat kan, wah ini memang Mas bener-bener mengkonsep ini Mas, itu luar biasa. Ya, mungkin bisa totalitas gitu loh. Iya. Maksudnya kan
kelihatan kan bengkel yang dipikirin sama bengkel yang nggak dipikirin itu kan beda kan. Kalau ini kan Mas tata gitu loh, ini ke sini, selesai dari sini ke sini, selesai situ ke situ. Iya, itu memang dari awal. Ya memang kita dulunya nggak punya, aku kayak Bubut ini nggak punya, tapi ya pengennya di saat kita mengerjakan mesin ini dipermudah lah untuk sebuah proses kita perakitan mesin atau bubut dikit-dikit. Apalagi kalau di liaran ini kan settingnya kan malam, kalau ada kurang bubut entah 05, 02 kan kalau punya peralatan sendiri kan enak gitu loh. Awalnya sih dulu sering ngerjakan mesin sering malam, pagi nggak pernah, jadi kayak vampir. Mirip lah kayak Tekno juga gitu. Jadi memang bubut ini salah satu peralatan yang wajib kalau menurut saya dulu. Akhirnya kita beli dari yang kecil, terus kita kembangkan lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya memang betul-betul saya konsep. Ya itu seperti yang saya bilang tadi, sempat vakum balap ini hampir 2 tahun. Soalnya kita mempersiapkan ini dulu. Gitu. Tentunya kita yang paling tahu lah yang terbaik itu gimana ya Mas. Betul. Yang lain mah cuma nonton lah. Iya. Betul. Kita yang paling tahu lah Mas. Kayak saya berjuang dengan kabel setan kan. Iya. Tentunya saya yang paling tahu gimana situasinya. Aku kabel waktu nginep di bengkelnya Han itu lihat kabel setan ini apa ya lo? Coba aku minta pendapat Mas. Masa belum pernah pakai kabel setan? Aku minta pendapat itu tentang kabel deh. Nggak usah kabel setan. Kabel ya Om. Kabel. Kebetulan aku ini kan pencinta audio, terutama audio mobil. Ya. Dulu tuh aku sering beli kabel Van de Hoel, Crescendo, apapun itu yang dari Italia, dari Belanda. Kalau kabel ini sebetulnya efeknya banyak banget. Tapi yang bisa merasakan kabel ini efeknya di mana, itu orang-orang yang betul detail. Misal audio, apa ya? Di audio ini kalau kita pakai kabel-kabel yang bagus, ini suara audio ini betul-betul apa ya? Jernih. Tapi yang bisa merasakan jernih ini hanya orang-orang yang betul-betul audiophile kalau menurut saya. Sama halnya di motor. Perkabelan ini nggak bisa diremehkan sebetulnya. Banyak efek. Maksimal kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya. Makanya aku teringat betul, oh ini kayak di audio. Akhirnya apa ya, sharing-sharing sama kawan, iya Mas betul memang kabel ini sekilas kalau orang biasa bilang nggak ada efek, tapi efeknya banyak sebenarnya kalau betul-betul dirasakan gitu. Kalau di audio kita katakan itu adalah halu ya, halu kan. Kalau di mesin itu kebutuhan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena mesin itu bukan butuh arus yang kuat, tapi butuh arus yang cepat. Kenapa? Karena saat RPM tinggi, Betul. motor itu butuh arus yang cepat. 12.000 gimana caranya biar busi itu tetap bekerja optimal tanpa kehilangan waktu sedikit pun. Itulah terbitnya lah kabel setan Mas. Betul. Sebagai support wire supaya negatifnya itu bisa bekerja sangat cepat. Jadi saat lu mau 10.000, 9.000 itu businya tuh konstan dan stabil. Aku tahu apa ya, tatanan kabel ini juga dari Han. Misal koil ini nggak boleh ke rangka kan, apa ya, kalau bisa digantung kan gitu kan. Oh ternyata ada efek juga menurut aku. Iya, lebih fokus. Ya itu ketemu setelah saya dalemin kabel. Kalau tahapan orang itu kan rata-rata bagaimana kita mencari kabel ini optimal kan Mas. Kalau saya kabel setan itu di atasnya optimal Mas, +1. Itu temuannya. +1 itu lah temuannya. Yang banyak dijiplak orang-orang itu adalah temuannya Mas. Bukan kabelnya. Kalau kabelnya kan kita bicara kabel deh itu cuma bicara material. Yang membedakan oh ya tembaga lebih pelan, silver lebih cepat dan sebagainya. Tapi kalau kabel setan ini kan diformulasikan supaya arus listrik itu instan Mas. Cepat ya. Cepat. Jadi saat 12.000 itu atas itu tetap kan gini.
percikan elektrik itu kan dari plus ke min. Busi itu kan kalau ngeluarin api kan dari plus ke min lah. Iya betul. Nggak ada yang min ke plus lah. Iya. Ya, pasti dari plus ke min. Artinya sistem elektronik itu bekerja dari plus ke min. Minnya itu support mas. Nah dengan adanya kabel setan itu saya mempercepat supportnya datangnya lebih cepat. Berarti seperti penjelasan Koko ini sebetulnya ini kebutuhan ini. Kebutuhan. Kalau di racing ini kebutuhan. Kalau kita bicara cuma kabel tanpa formulasi, mesin pasti RPM tingginya telat mas. Karena negatif itu tidak pernah ada teknologi. Nah kembali lagi kok. Ini kembali ke karakter motor-motor Tekno. Apa salah satu keunggulan Tekno ini kan dikasihkan atasnya kayak ada nosnya gitu kan. Apa ini efek dari kabel juga? Bisa jadi ya? Salah satu kunci utama untuk membuat mesin yang maksimal. Jangan ngomong Tekno mas, maksimal. Ini arus listrik ini harus cepat mas. Nilai researchnya tuh ada di situ. Dari plus ke min ya? Iya Betul. listrik dari plus ke min. Minnya makin cepat. Sekarang gini, kebutuhan listrik RPM 2000 sama 12.000 beda nggak mas? Beda. Bedanya di mana? Kecepatannya kan? Iya. Nah kecepatan kesediaan negatif itu nggak bisa mas kalau kita cuma ngandelin dari mesin masak. Dia harus jalan ke busi. Wah telat mas. Kalau kita bikin bakmi, ini mangkoknya mas, bakminya turun, mangkoknya belum nyampe mas. Nah gimana caranya ini supaya mangkoknya berjalan bisa lebih cepat disesuaikan. Ini kalau positif kan enak aja, merintah aja. 20.000, 20.000 volt, yang nampung volt. ini. Yang nampung, nah, karena gini, begitu mulai negatif ini nggak optimal, dia akan mencari keseimbangan yang lebih rendah. Oh iya. Pasti nggak mungkin kan dia bisa tetap mempertahankan maksimalnya. Iya. Kalau negatifnya mulai turun. Misalnya ada sebuah wadah yang mana ini harus diisi air. Ini kalau udah penuh dia akan mencari tempat sendiri. Iya. Jadi 12.000 itu tenaga itu kan ada di atas. Jadi listrik itu harus cepat, intinya harus cepat. Yang saya nggak ngebahas kita harus ganti kabel gede. Kabel gede itu lelet mas. Kita butuh kabel cepet dan tidak bisa kabel biasa. Makanya kalau orang nanya kabel setan itu kabel grounding bukan sih? Bukan. Kabel setan itu ya kabel setan, bukan kabel biasa. Itu kabel setan. Karena kabel setan itu diformulasikan, panjangnya nggak bisa dirubah-rubah mas. Gitu ya. Itu kabel yang sudah disetting satu produk jadi. Kalau saya kurangin 10 cm, formulasi dalamnya itu berubah semua mas. Kalau saya panjangin itu berubah lagi. Makanya kalau orang mau pesan custom nggak bisa, saya bilang udah cuma punya satu ukuran saya. Repot kalau saya harus bikin panjang pendek berubah-berubah. Formulasinya beda lagi. Formulasi karena itu formulated takaran katakanlah. Kabel itu diformulasikan searah untuk mengantarkan listrik dengan cara yang instan supaya percikan api pada busi bisa terjadi dengan cepat. Jadi dia bisa memenuhi semua jangkauan RPM. Dari mulai bawah sampai atas, mempercepat reaksi pembakaran. Ngono lah. Gak ngawur berarti kok sama setan itu. Gak boleh ngawur mas. Kita hadap-hadapannya kan sama profesional semua mas. Ya. Kalau di audio itu halus, saya juga di audio saya ini ya Crescendo itu saya dekat lah sama Crescendo mas. Van Nul juga saya kenal. Tata Labs toh. Iya, Kimber. Saya juga main audio mas. Kalau kabel setan itu risetnya di audio mas. Gainnya naik. Volumenya bisa naik. Makanya aku teringat sama ini audio. Tapi kalau di audio itu selalu pembahasannya cuma bagaimana cara mengoptimalkan kabel. Kalau saya ini memberikan satu tingkatan baru yang lebih tinggi mas. Misalnya gini, saya pasang di racking ya kabel setan yang tadinya exhaustnya 27 bisa jadi 26 gitu loh, bisa nambah 1 mili lagi. Makanya riset itu jalan terus. Saya sama Wijaya, saya sama apa itu, mereka tuh nyari terus mas. Yang akhirnya tuh wah settingannya bisa berubah-berubah, yang tadinya 10 kali netting sekarang cuma 2 kali selesai.
Karena kalau pengapiannya nggak ngawur, isepannya juga stabil mas. Kalau isepannya stabil, karburator itu ngaruh mas. Karena mindset karburator itu kan bukan dikasih, tapi kan isep mas. Iya, kalau pengapiannya tekor, isapannya tekor ya. Iya. Tekor, kalau isapannya tekor, mindsetnya juga ikut tekor, kurang cek gitu. Jadi kalau kabel ada hubungannya sama karbu nggak ada, tapi kalau dijadiin satu mesin jadi berhubungan mas. Paham ya. Apa hubungannya kabel sama karbu? Nggak ada. Tapi kalau udah mesin itu jalan berhubungan. Begitu pengapiannya loyo, isapannya turun. Begitu negatifnya campur aduk ke sedot sana sini, akhirnya nggak fokus, akhirnya dia jadi turun. Ya udah, karburator juga efektifnya juga turun. Kan karburator itu kan nggak dikasih bensinnya, diisep. Ngono mas. Masuk. Sepakat. Aku nggak ada maksud ngajarin mas. Memang ini sharing. Ini pengalaman. Diskusi tentang apa yang saya tahu tentang kabel dan apa kaitannya. Kalau orang nanya saya kabel setan bisa bikin irit nggak? Ya kabel setan efeknya ya bikin irit. Tapi ada hubungannya nggak kabel sama bikin irit? Nggak ada. Tapi kalau kabel ini dipakai di mesin itu jalan, ada nggak? Ada. Tapi kalau mobilnya sama-sama berhenti, ya nggak ada, sama aja. Iya. Ya kalau udah jalan, beda. Yang satu ngegasnya setengah, yang satu ngegasnya 1/4. Paham. Iya. Iya. Masuk akal juga. Karena kalau saya kan support wire mas, bukan pengganti. Kalau kabel itu kan biasanya kan orang kan ganti. Kalau saya kan enggak mas, misalnya udah jadi nih mesin udah nyeting, udah mentok nih, udah pusing, mau gimana lagi pasang kabel. Support aja. Karena support bentuknya tuh Bukan pengganti. bukan replacement, bukan pengganti. Saya support. Mas mentokin dulu, makanya kayak Tomo minta saya kabel, ya mentokin dulu aku bilang. Kalau udah mentok, baru kita bisa diskusi. Kalau masih proses, bukan diskusi namanya mas, ini salah-salahan mas. Elah-elah loh. Mentokin dulu, udah mas ya kira-kira udah 90% nih, udah pusing mau ngapain lagi. Ya wes, baru ayo kabel setan kita nyoba. Makanya kabel setan itu harus dicoba. Kalau udah saatnya. Tapi kalau mesti ngeraba-raba, ya jangan lah. Udah beresin aja dulu. Iya, nanti perlu kita coba. Iya, siap. Mentoking dulu yang ini terutama kayak. Iya. Nah kalau nyoba mah yang udah hidup juga enggak apa-apa mas. Aku nanti kasih yang simple dulu. Yang paling simple dulu lah mas. Siap. Karena memang harus coba mas, harus coba baru bisa kita ngebayangin. Oh begini ya, oh gitu. Karena setiap tim nih cara pasangnya itu bisa beda-beda. Ya, aku waktu di bengkelnya ini kan bawa satu motor, mau fitting rangka dulu kan di Tangerang. Terus Kohan ini kan lihat kabelku kurang tatanannya kurang bagus terus ya. Akhirnya malam-malam setelah kita ndaino, kita lupa perubahannya memang banyak. Iya betul, pasti. Contoh ngambil masa nih mas, ngambil masa deh, kita ngomongin masa ya. Kalau orang kan dari aki ke mesin baru dibagi ke CDI, ke koin, ya kan dia ke mesin dulu dah. Yang bener kalau kita ngerakit itu dari aki, satu ke mesin, satu ke CDI, satu ke koin. Jadi sumbernya tetap harus dari satu aki. Jadi nggak boleh dari sini dari satu ke dua ke tiga, itu nggak boleh. Harus dari satu ke dua, satu ke tiga, satu ke empat. Dapat ilmu ya. Jadi saat masa itu kesedot ke sumbernya mas. Iya, ke tandonnya. Karena kalau masa itu kita gabung ke mesin itu kan ada busi mas. Busi itu 20.000 mas. Kebayang nggak busi sekecil itu motor bisa sekencang itu, berapa energi yang kesedot di situ mas? Itu yang disedot apa massa? Sedangkan CDI juga perlu massa, oil juga perlu massa.
partai juga perlu masak. Bener loh. Ya nggak, dananya kan nggak boleh dong, ya nggak, masa ke situ baru ke situ, nggak boleh dong. Paham. Itu distribusi mas, jadi masa itu arus negatif itu tidak ada teknologinya, nempel hidup. Tapi kalau didistribusikan dengan baik, semua sistem akan bekerja lebih seimbang. Itu loh poinnya. Semoga sih bermanfaat mas. Amin. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kalau mesin mah aku udah banyak lupa mas. Sekarang fokusnya di kabel. Iya. Sekarang Hanan lebih update lah dia. Motornya. Nggak, tapi monggo mas kalau memang nanti mau diskusi kabel, Iya. mas bisa WA saya. Iya. Apapun lah. Siap kok. Karena tujuan saya memajukan motor sport mas. Aku lihat motornya Hanan sekarang simpel-simpel kok, langkahnya imut-imut tapi kengkang gitu loh. Iya. Banyak mas, semua juga dilalui dengan research kan. Iya. Makanya di Tekno itu kan masing-masing wiring orang sebelah. Nah di sini boleh siapin ruangan wiring sebenarnya mas. Keren mas. Iya. Punya alat solder yang benar. Kita kasih tahu mas alatnya apa aja sih yang dibutuhkan. Iya. Ya nggak, jadi mesin itu apa kata listrik mas? Karena yang nyalain mesin itu busi. Businya lelet, mesinnya ikut. Betul. Sumbernya dari situ. Sumber tuh dari busi. Soal isapan itu mas setelah busi nyala dulu. Kalau businya nggak nyala apa juga nggak ada mas. Betul. Nggak bisa disepelekan itu. Itu salah satu faktor utama bahkan. Tapi kalau menurut aku kan sementara ini kan banyak yang menyepelekan itu kan. Mungkin kurang paham gitu loh. Iya. Makanya saya mau bangun bengkel kabel mas. Wiring solution, itu semua jadi tempat diskusi mas. Iya, wiring. Ilmu mah nggak ada habisnya mas. Betul. Ini kan masih dunia kabel mas, yang advance malah serat optik mas. Satu serat optik itu bisa jalanin ratusan relay. Coba. Serat optik satu, perintahnya satu kabel, relaynya bisa ratusan mas. Iya. Sip. Ya bangun ruangan wiring bagus mas. Ya, saya sediakan Meja, solder. anak-anak nyolder, nanti tak videoin nyolder yang di mana. Itu perkabelannya Vitro. Ya. Iya dong, ada ruangannya mas Fitro ya. Di rumah. Di rumah gitu. Di rumah sendiri. Oh di sini dong lebih ya. Di ruangan wiring, ruangan perakitan, steril, jangan kena debu. Sebenarnya kan rakit ini kan nggak boleh kena debu mas. Kalau mau bicara lebih detail lagi ya. Istirahat di sini kok. Istirahat di sini kan. Aku pagi juga harus jalan mas. Nggak apa-apa. Barangkali butuh istirahat aku udah dikit. Nggak apa-apa, kita mah santai mas. Kita pulang pagi ya nggak apa-apa. Oke.